Anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan kita mengambil waktu untuk duduk mendengar firman Tuhan pada hari ini, Selasa 30 September 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Yesus Kristus, penyelamat kami menghampiri hadirat-Mu. Sudilah kiranya Engkau membuka mata kami, sehingga kami mengerti, percaya kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yohanes 9 ayat 1 hingga 7. Dengan judul perikop, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Saudaraku, judul renungan kita hari ini, mata yang dibuka, hati jadi percaya. Ayat penekanan, ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dalam pembacaan kita dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Itu berarti orang tersebut belum pernah melihat terang dalam hidupnya. Tapi berkat belas kasihan Yesus, orang ini dapat melihat alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan menolong manusia, ada berkat melimpah yang diterimanya. Teristimewa yang diterima oleh orang buta ini. Dia menerima berkat dari Tuhan. Bukan hanya mata jasmaninya saja yang terbuka dan dapat melihat, tetapi juga mata rohaninya dapat melihat kasih Allah yang ajaib, sehingga dia menjadi percaya. Karena itulah dia menyembah dan percaya kepada Yesus, Anak Allah. Dan peristiwa ini dicatat jelas dalam Injil Yohanes 9 ayat 38 katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Saudaraku, mujizat yang terjadi bukti pernyataan Yesus bahwa Dia adalah terang dunia.
karena bukan hanya kegelapan fisik saja yang dapat diteranginya, tapi kegelapan batin kita pun dapat diteranginya, sehingga hati yang gelap karena dosa dapat diteranginya untuk menerima pengampunan dosa daripadanya. Demikian bagi kita yang mungkin mengalami kekecewaan, tawar hati, dan putus asa yang membuat kita mengalami kebutaan rohani. Saudaraku, percayalah kepadanya, maka kita dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam Dia ada harapan, ada jalan keluar, ada kesembuhan, dan masa depan yang cerah bagi kita. Itulah yang terjadi ketika mata rohani kita terbuka untuk menerima kasih karunia Allah. Hati kita akan menjadi percaya pada semua kebaikannya, pada mujizat yang dilakukannya, dan pada keajaiban yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu, kita harus membuka hati baginya. Sebuah penegasan, Yesus sebagai terang dunia bukan hanya dapat menerangi mata jasmani kita saja, tapi Dia juga dapat menerangi mata hati kita agar selalu hidup dalam kehendak-Nya. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar selalu membuka mata hati kami untuk-Mu, supaya kami dapat melihat jalan yang harus kami tempuh sebagai anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah renungan hari ini. Tuhan memberkati tiap kita yang selalu percaya kepadanya. Amin.